Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan alam potensinya. Salah satunya adalah keanekaragaman hayati laut yang menjadi kebanggaan bagi negara Indonesia. Aneka ragam jenis hewan laut yang berada di Indonesia membuat perhatian masyarakat luar negeri menjadi menyukai hasil laut Indonesia, termasuk juga terumbu karang yang merupakan ekosistem yang amat sangat peka dan sensitif sekali. Namun, terdapat masalah besar yang menjadi ancaman laut dan populasi laut saat ini, yakni sampah plastik. Indonesia menjadi negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina, yaitu 187,2 juta ton. Sampah yang terbuang ke laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan populasi ikan yang ada di laut. Tidak hanya itu, sampah plastik juga dapat merusak terumbu karang yang sudah terancam punah. Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang luas lautannya lebih besar daripada daratannya. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Total area wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi, terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan, 3,25 juta kilometer persegi lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi zona eksklusif. Menurut Dr. Ahmad, Indonesia disebut sebagai negara maritim yang memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan perekonomian, sehingga bisa mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan hasil dari sumber daya laut. Contohnya seperti perikanan. Lalu bagaimana kondisi lautan Indonesia saat ini? Saat ini, polusi yang paling berbahaya di Indonesia adalah sampah plastik. Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat dalam kelestarian biodata laut yang disebabkan tingginya pencemaran laut. Apakah sampah plastik dapat bertahan lama di dalam laut? Tentunya. Plastik-plastik tersebut menjadi partikel kecil berukuran 0,3 sampai 5 mm. Plastik dapat bertahan lebih dari 100 tahun, maka dari itu plastik menjadi ancaman utama keanekaragaman hayati laut. Mengapa sampah plastik menjadi ancaman bagi biodata laut? Sampah plastik yang terurai memancing plankton untuk memakannya, di mana plankton mengira itu makanan dan menjadi rantai makanan. Seperti halnya plankton dimakan ikan kecil, kemudian ikan besar. Lalu siapakah dari sumber plastik ini? Jawabannya adalah manusia. Pada masa ini, tingkat konsumsi manusia semakin meningkat. Dan tingkat konsumsi yang meningkat itu cenderung mengonsumsi makanan kemasan dari berbagai produk. Selain itu, masyarakat masih terbiasa membuang sampah makanan kemasan atau lainnya di sembarang tempat, meskipun telah disediakan tempat sampah. Hal ini pula yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Terdapat 4 pilar rencana aksi nasional perangi sampah plastik laut, yaitu 1. Kurangi sampah plastik darat. 2. Kurangi sampah plastik pesisir dan laut. 3. Penegakan hukum, mekanisme pendanaan, penelitian pengembangan inovasi teknologi, dan penguatan institusi. Yang terakhir, hal yang paling mendasar yang bisa kita lakukan adalah perubahan perilaku manusia.
Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan 3R, yaitu reduce atau kurang, reuse atau gunakan kembali, recycle atau olah kembali. 3R hanya berlaku untuk sampah anorganik, seperti sampah plastik. Bagi beberapa orang, biasanya memanfaatkan sampah plastik seperti pembungkus makanan untuk diubah menjadi barang yang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik menjadi beberapa kerajinan. Membawa botol minum ketika bepergian. Dan biasanya kebanyakan orang tidak mau membawa botol minum dan memilih beli minum kemasan dan membuangnya ketika sudah habis. Bayangkan saja jika semua orang melakukan hal yang sama, berapa banyak botol plastik bekas yang terbuang setiap harinya. Beberapa contoh dari sampah botol yang telah diolah kembali menjadi barang atau produk yang sangat bermanfaat. Berhenti menggunakan sedotan plastik. Bayangkan saja jika semua orang melakukan hal yang sama, berapa banyak sedotan plastik bekas yang terbuang setiap harinya. Dan sekarang sudah tersedia sedotan yang berbahan dasar steril steel yang bisa digunakan berkali-kali dan bisa dicuci juga. Beberapa contoh dari sampah sedotan yang telah diolah kembali. Gunakan kantong belanja sendiri saat di pusat perbelanjaan atau warung dekat rumah. Sudah tentu barang yang kita beli akan dibungkus dengan kantong plastik. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang disebabkan sampah plastik, sebaiknya gunakan kantong dari bahan kain yang mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana saat ingin berbelanja. Berikut ini beberapa contoh dari sampah plastik yang telah diolah kembali menjadi barang atau produk yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Membuang sampah pada tempatnya, dan kita dapat membedakan mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik. Begitu pula saat kita membeli makanan. Bisa dihitung berapa banyak sampah plastik yang kita bawa ke dalam rumah. Tidak ada salahnya kan untuk membawa wadah makan dari rumah ketika ingin membungkus makanan. Ketika bepergian, kita juga dapat membawa makanan dari rumah sendiri agar terjamin kebersihannya dan sesuai dengan keinginan kita atau dengan selera kita masing-masing. Sehingga kita tidak membeli makanan di luar yang dibungkus menggunakan kantong plastik. Dengan cara menerapkan beberapa contoh tersebut, kita mampu mengatasi masalah mikroplastik pada perairan. Oleh karena itu, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan kita untuk masa depan kita bersama. Sekian video PKM GFK tentang kehidupan bawah laut dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.